Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Mei 2022 dengan judul Siapa yang bertobat akan hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami masing-masing kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang merenung-renungkan rahmat Allah yang besar dan tidak melupakan pemberian-pemberiannya yang kecil-kecil, dengan penuh kegembiraan akan menyanyi dalam hatinya untuk memuji Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima dari tangan Allah setiap hari dan di atas segala sesuatunya, kematian Yesus yang telah memungkinkan kebahagiaan serta sorga ada pada jangkauan kita, haruslah menjadi tema ucapan syukur kita. Betapa besarnya belas kasihan dan cintanya yang telah ditunjukkan Allah kepada kita, orang berdosa yang sesat, dalam mempersatukan kita dengan dirinya, di mana kita ini menjadi harta yang terpilih baginya. Betapa besarnya pengorbanan yang telah diadakan oleh penebus kita, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus memuji Allah atas pengharapan yang berbahagia yang dinyatakan kepada kita di dalam rencana penebusan yang besar itu. Kita harus memuji Dia atas harta sorga dan segala janjinya yang berkelimpahan. Pujilah Dia karena Yesus hidup untuk menjadi pengantara kita. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 335. Kesalahan-kesalahan tak dapat dibenarkan atau reformasi tak dapat dikerjakan dalam tabiat oleh usaha-usaha yang lemah dan asal-asal saja. Hanyalah oleh usaha yang lama dan tabah, disiplin yang ketat, dan pergumulan yang keras, kita akan menang. Kita tidak mengetahui satu hari berapa keras pergumulan kita berikutnya. Tidak ada satu dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang pernah dinyatakan tanpa dosa. Manusia yang telah hidup paling dekat kepada Allah, manusia yang mau mengorbankan dirinya sendiri daripada melakukan dengan sengaja perbuatan yang salah, manusia yang telah dihormati oleh Allah dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui keadaan mereka yang berdosa. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada daging, tidak menuntut kebenaran yang mereka sendiri, tetapi telah dipercaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 473. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, mencurahkan berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus mereka yang merenung-renungkan rahmat Allah yang besar dan tidak melupakan pemberian-pemberiannya yang kecil-kecil, dengan penuh kegembiraan akan menyanyi dalam hatinya untuk memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, hikmat dan pengetahuan sorga. Kiranya Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan mereka. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati akan para panitia, para tukang yang melakukan tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Biarlah mereka dapat melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Lebih khusus kami berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk menjadi direktur di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami doakan untuk belajar Alkitab interaktif online. Kami juga berdoa untuk KKR dan juga KPA. Biarlah semua berjalan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di dalam lembaga pendidikan Tuhan. Biarlah mereka mengajar para siswa bukan memperoleh pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.